Welcome back to my channel, Digital Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa P3K masih dipandang kelas 2. DPR siapkan revisi RUU ASN untuk samakan status dengan PNS. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Isu kesetaraan antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, dan pegawai negeri sipil, PNS, kembali mencuat di tengah rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN. Selama ini, P3K kerap mengeluhkan perlakuan berbeda dalam hal tunjangan, jenjang karir, hingga fasilitas kerja, meski sama-sama berstatus aparatur negara. DPR menilai, kondisi ini tidak adil dan perlu dibenahi agar ASN menjadi satu sistem yang solid dan profesional. Sejak sistem P3K diberlakukan, banyak tenaga honorer yang akhirnya mendapatkan status pegawai tetap pemerintah. Namun di lapangan, perbedaan hak dan fasilitas masih mencolok. PNS memperoleh jaminan pensiun, peluang promosi jabatan, serta akses mutasi lintas instansi, sementara P3K umumnya tidak memiliki jaminan pensiun dan kontraknya dievaluasi secara berkala. Kondisi ini membuat sebagian P3K merasa hanya naik satu tingkat dari honorer, bukan benar-benar setara dengan PNS. Melihat ketimpangan ini, Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Pan-RB dan BKN tengah membahas revisi RUU ASN. Salah satu fokus utama adalah menyamakan hak, perlindungan, dan kesempatan karir antara P3K dan PNS. Anggota Badan Legislasi DPR, Reni Astuti, menegaskan pentingnya kesetaraan itu. Akankah P3K menjadi PNS? Ini tema yang menarik, karena kita tahu bahwa antara PNS dan P3K sama-sama ASN, namun memiliki hak keuangan, hak karir, dan hak kesejahteraan yang belum sepenuhnya sama, ujarnya. Dalam pembahasan revisi, DPR juga mendorong adanya jaminan hari tua dan perlindungan kerja bagi P3K, serta kemungkinan jenjang karir terbatas untuk pegawai berprestasi. Reni menambahkan bahwa hak keuangan, karir, dan kesejahteraan P3K dan PNS berbeda, meski keduanya sama-sama ASN yang berpengabdian untuk bangsa dan negara. Jika revisi ini benar-benar terrealisasi, status P3K akan lebih kuat secara hukum dan sosial. Mereka tidak lagi dipandang sebagai pegawai kontrak semata, melainkan bagian utuh dari birokrasi negara. Bagi pemerintah daerah, perubahan ini juga bisa meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang banyak diisi oleh tenaga P3K. Meski begitu, revisi RUU ASN juga menghadapi tantangan. Pemerintah harus menghitung dampak anggaran jika hak-hak P3K disetarakan dengan PNS, terutama terkait tunjangan dan pensiun. Namun bagi banyak P3K, kesetaraan bukan semata soal uang, melainkan pengakuan atas pengabdian mereka di pelayanan publik. Revisi RUU ASN pun diharapkan menjadi momentum untuk menghapus sekat lama antara pegawai tetap dan pegawai kontrak dalam tubuh ASN. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.